Oke, masih di Bitok nih, kita masih membahas tentang Imlek ya. Nah, ini kan tadi udah Pacan singgung sedikit nih mengenai adanya pemilu, kemudian pilkada. Nah, itu kan benar-benar hiruk pikuk ya Pak, kayak perbedaan pilihan seperti itu. Nah, itu gimana sih semangat untuk mengembalikan kembali bersatunya kayak gitu untuk terutama nih di momen Imlek ini seperti apa nih Pak tanggapannya? Ya, itu kan gini loh. Pilihan politik itu kan sudah juga diserukan oleh pemerintah. Di dalam rumah aja bisa, kita satu keluarga aja pilihan politik juga bisa nggak sama gitu loh. Itu kan pilihan politik. Jangan sampai hanya beda pilihan politik kan akhirnya nanti kita jadi nggak harmonis. Kemudian kan sudah juga dikatakan sudah pemenangnya ini, ya kita harus taat dong kepada yang pemenang. Tentu yang kemarin kita berbeda politik, berarti kenapa kita ini berbeda? Karena yang berbeda itu juga lah yang menyatukan kita. Kalau kita sudah nggak berbeda, berarti tidak ada yang dipersatukan gitu loh. Ya, iya gitu loh. Sama dengan 1001 profesi di dunia, itu kan seperti apa ya? Food chain lah, rantai makanan ya. Saya pernah berpikir, kalau dunia ini hanya diisi orang baik semua, saya pikir polisi tidak ada, jaksa tidak ada, sipir tidak ada, karena hanya orang baik saja semua gitu loh. Itulah yang namanya satu keseimbangan ya, keseimbangan alam. Jadi kita tetap keberagaman, terutama di Banjarmasin, juga kerukunan. Saya pikir saya pernah mendapatkan info dari Kesbangpol ya, dari analisnya sendiri Bu Yani Prasetya, bahwa tahun kemarin itu Banjarmasin dapat nominasi sebagai kota toleransi di Indonesia. Saya pikir sudah cukup bagus. Memang kota toleransi nomor 1 itu ada di Singkawang. Di sana majoritinya memang itu etnis Tionghoa, kemudian ada Dayak, ada Muslim juga, mereka hidup berdampingan. Saya juga kurang hafal ya bagaimana cara menghitung indeks toleransi sendiri. Yang saya tahu juga Surakarta. Namun di Banjarmasin ini kalau sudah ada benih, tentu kalau kita pupuk bersama-sama ya, saya pikir itu pasti toleransi itu bisa terjalin dengan bagus. Harmonisasi kita sebagai umat manusia, sebagai ciptaan Maha Kuasa, kita tidak memungkirin ya. Artinya itu bukan sesuatu yang harus dibedakan sampai harus memecah belah kita gitu loh. Artinya kita harus pilah-pilah juga gitu loh. Artinya saya pikir di Banjarmasin semoga kehidupan umat beragama sesama manusia juga kita bisa saling rukun, saling guyup gini. Ya buktinya saya juga ya sebagai praktisi yang masuk kampus, saya masuk ULM, saya masuk Politala di Tanah Laut, saya masuk ke Poliban, saya bisa diterima dengan terbuka. Apakah itu bukan satu bukti bahwa saya bisa diterima oleh siapa saja gitu loh. Jadi tidak ada masalah. Saya pikir yang paling penting tuh kita sama pun dalam sisi agamanya ini. Kalau Anda tidak bisa membawa diri, saya pikir juga tidak bertoleran. Saya pikir. Jadi bagaimana kita pintar-pintar membawa diri dalam kehidupan bermasyarakat. Itu saya pikir gitu loh. Kita kan punya pikiran, kita punya knowledge ya, kita punya hati. Nah, itulah yang akan kembali menyatukan kita. Jangan hanya pilihan politik itu memecah belah kita, gitu loh. Artinya kita sekarang yang pasti Indonesia harus tetap go on menuju Indonesia emas. Itu yang paling penting, seperti yang dicanangkan oleh Indonesia sendiri mengharapkan 2045. Nah, itulah yang kita harus sama-sama ya. Kita tidak bisa di sini hanya cuma memberikan slogan tapi tidak melakukan langkah-langkah nyata dan sebagainya gitu loh. Gitu loh. Itu saya pikir itu di sini. Oke. Nah, kalau untuk selama ini nih Pak, toleransi di Kalsel sendiri seperti apa nih Pak untuk misalnya kan ini ada Imlek nih. Ada perayaan Imlek seperti itu. Nah, kalau dari sepengetahuan Bapak nih selama di Kalsel seperti apa nih Pak masyarakatnya?
Baik, jadi selama ini sejak era Gus Dur kami di mana era Presiden Gus Dur di mana kami sudah dapat melakukan perayaan Imlek secara terbuka. Saya pikir setiap tahun ini tambah lama tambah bagus ya. Saya kemarin baru juga berangkat ya ke Semarang di mana di Angkasa Pura itu juga sebagai bandara atau pintu gerbang nasional, internasional, berbagai macam warga belahan bumi dunia dapat menikmati suasana Imlek juga ya, dengan pernak-perniknya di Angkasa Pura tahun ini saya sangat rasakan betul ya, apalagi saya mendarat di Semarang, wah itu lebih kental lagi ya Semarang ya, itu di Semarang ya terkenal sekali dengan kelenteng Sampokong ya. Kalau mungkin Anda tahu tidak, sebenarnya itu memang ada 3 versi ya. Sampokong sendiri itu sebenarnya adalah Muslim. Muslim. Penyebar agama, karena kami tahu nenek moyang kami itu ada pelaut ulung ya. Bahkan dipertanyakan Columbus discover Amerika tuh ada yang mempertanyakan tuh enggak. Kami orang-orang Tionghoa yang berpetualang jauh. Makanya Chinatown itu ada hampir di seluruh bumi, belahan bumi. Di mana-mana. Di mana-mana. Di mana-mana. Dan mereka juga terkenal dengan satu ya, pekerja sangat keras ya. Saya ingat kalau saya mengingat almarhum papa mama saya itu bekerja sangat keras. Dan kemudian juga di sini saya juga ingin sampaikan bahwa kita berkumpul dengan keluarga dekat, para kerabat dan sebagainya. Kita juga saling mendoakan, dan perlu juga saya sampaikan bahwa dalam perayaan Cap Gomeh di sini itu adalah kita di Indonesia itu ada lontong Cap Gomeh. Padahal kalau di asli di Tiongkoknya itu nggak ada. Itu adalah perkawinan dari ini ya, dari peranakan. Gitu loh, nggak ada yang namanya lontong ya, di Tiongkok itu nggak ada yang nama lontong gitu loh. Jadi itu kembali lagi kemudian nanti kita tuh kan banyak ada yang budaya daerah ada di Jawa, nanti dia dipengaruhi juga ada budaya Jawa gitu loh. Lontong Cap Gomeh dulu very famous, sangat terkenal justru dari Jawa ya, Cap Gomeh ya, penanggalan di 15, kemudian juga saya utarakan ya. Bahwa sebelumnya dulu itu saya sendiri jarang ya memakai kalimat seperti ucapan untuk Imlek itu seakan-akan baku ya. Tidak seperti sebenarnya. Seperti di 1 Syawal. Mohon maaf lahir dan batin itu baku. Baku. Sedangkan kami di Imlek itu sebenarnya tidak. Kongsi Fatsoy itu sebenarnya itu diambil dari Hong Kong ya. Kongsi Fatsoy itu adalah suku Kanton ya, Kantonis ya bahasanya, Kongsi Fatsoy lah. Kemudian Kongsi Fatsoy itu mendoakan semoga Anda sukses, kaya lah secara money, wealthy, doa. Jadi tapi ini tidak saya sampaikan kepada cucu saya. Kalau cucu saya pasti mendoakan dia semoga sehat, cepat tumbuh, nanti sekolahnya pintar, gitu loh. Sama saya memberikan doa terhadap orang tua saya dulu. Atau terhadap mama mertua saya sekarang. Doa saya adalah bukan Kongsi Fatsoy. Semoga sehat, diberi kesehatan. Itu doa intinya. Gitu loh. Jadi tidak berlaku baku gitu loh. Kalau orang tidak ngerti itu Kongsi Fatsoy itu diberlakukan baku, padahal tidak. Tidak, padahal itu banyak. Makanya ada Wan Serui, ada Senti Cengkang, banyak lah macam. Saya mendoakan pasti itu adalah Sing Nian Kuai Le itu Happy New Year. Sing Nian Kuai Le itu Happy New Year. Pembukaan biasa. Sing Nian Kuai Le Happy New Year. Itu happy. Nah, jadi itu makna selamatnya apa ya? Iya, Sing Nian Kuai Le Happy New Year. Gitu loh. Iya, saya pikir itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih Pak dari sobat di pos nih. Baik. Nah, tadi pengen disinggung juga nih, sebenarnya tadi kan ada barongsai, terus kan barongsai tuh identiknya ada angpau tuh. Iya. Nah, kemudian kalau ada keluarga kumpul biasanya kan anak-anak kecil atau keluarga bagi-bagi gitu kan. Nah, bagi-bagi angpau. Nah, angpau sendiri tuh apa sih Pak maknanya? Kemudian apakah tradisi? Terus isinya apakah harus uang atau seperti apa? Iya, baik. Angpau tuh sebenarnya gini. Angpau tuh kalau Mandarin sendiri itu adalah hungpau.
Aslinya hung itu merah. Bungkus merah ya, kertas merah. Di mana di sini tentu berisi uang. Itu adalah di mana tradisi ini sebenarnya adalah diberikan kepada dari biasanya kalau dari orang tua terhadap anaknya masih belum menikah atau belum bekerja ya, masih sekolah, itu doa. Jadi makna di sini adalah doa, sambil memberikan itu adalah sambil diucapkan melantunkan doa kami. Nah, tetapi bagi anak yang sudah bekerja ya, itu kita yang memberikan angpau terhadap orang tua kita, sambil kita juga melantunkan doa untuk orang tua kita. Sama seperti saya terhadap cucu saya pasti pada saat memberikan itu pasti saya akan melantunkan doa juga untuk cucu saya gitu loh. Saya ada untuk anak saya juga begitu. Nah, kemudian untuk yang satu liting biasa yang sudah married, walaupun dia masih senior, ini juniornya belum married, yang senior punya anak ini ngasih ke senior gitu loh. Jadi itu banyak ininya ya, banyak beberapa versi gitu loh. Tapi pada umumnya itu adalah bisa diberikan dalam apapun ya, bahkan makna intinya sebenarnya itu adalah doa. Jadi hanya makna arti doa saja, mendoakan gitu loh. Artinya kalau hanya sejumlah uang, kemudian perayaan barongsai itu sendiri itu ya hanya untuk memeriahkan, untuk pelengkap dalam selebrasi ini. Karena kalau saya ulas lagi itu, wah bisa panjang itu, bisa nggak habis ini sampai tengah malam ini nanti, Nana. Oke, nah kita masuk ke ini nih Pak, tentang organisasinya nih. Nah, organisasi Perkumpulan Bakti HK Bersatu Banjarmasin. Iya. Boleh dijelaskan nggak nih Pak, organisasinya nih seperti apa nih? Ya, baik. Saya adalah Ketua Perkumpulan Bakti HK Bersatu Tung Sun Hui Banjarmasin. Di sini adalah saya menaungin sebagai ketua dari suku HK, karena di orang Tionghoa sendiri itu banyak ragam sukunya. Sama seperti kita di Indonesia. Ada Batak, ada Bugis, ada Banjar, ada Jawa, Madura. Kita juga ada. HK salah satunya. Anda pernah dengar Imlek itu adalah dari bahasa dari Hokkien. Hokkien itu kalau terkenal ya, kalau di Malaysia ya Hokkien noodle, mie Hokkien yang gede-gede. Nah, kemudian ada juga kalau berkiblat kepada Hong Kong, Kung Sifat Choi tadi saya bilang itu suku Cantonese. Guangdong itu Kanton sebenarnya, termasuk makanan dumpling, pangsit gitu loh. Dumpling, pangsit itu sebenarnya banyak ya. Bahkan Anda kalau tahu ya, wajik itu loh. Wajik itu aslinya dari Tiongkok. Untuk menyatukan kita. Ya, menyatukan kita, wajik itu. Wajik itu bakmi, bakpao. Banyak. Ronde. Onde kita bilang onde yang dikasih Kecil, kuah, iya. yang kasih kuah panas jahe itu onde itu. Ya, itu ada makna bulat kita makan. Pemersatu juga. Salah satu Anda harus ingat wajik. Ketan itu loh. Iya, ketan. Lakatan itu nah. Lakatan itu dari sana asli dari sana. Jadi mereka juga berakulturasi dengan budaya lokal daerah gitu loh. Jadi saya di Bakti HK Bersatu ini sebagai organisasi sosial non-profit. Jadi saya menaungin ada 700 anggota lebih. Kita di sini adalah sebagai salah satu organisasi Tionghoa terbesar di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Kalau kita juga tidak mau sebut itu yang paling besar ya sebenarnya ya. Kemudian kita juga tahun ini versi Kesbangpol Banjarmasin kita adalah masuk ranking 7 sebagai organisasi yang mempunyai tata kelola yang baik dan benar ya. Kemudian itu kegiatan kita adalah satu untuk di internal kita ada, eksternal ada. Kegiatan yang sudah saya pernah lakukan adalah 17 Agustus kemarin adalah di bulan Agustus ya. Itu kegiatan donor darah di mana
Mungkin baru pertama kali adalah perkumpulan Tionghoa yang mampu menembus jumlah kantong darah 50 lebih. Karena kami tahun ini kami akan mentargetkan 100 lebih karena sesuai dengan arahan dari Ketua HK Pusat, Ketua Umum ya. Karena kami ingin ratusan, kami akan berkolaborasi melibatkan Kesbangpol, partner kami juga dari Palang Merah, kemudian dari pihak rumah sakit. Nanti kami itu, kemudian juga eksternal lain kami kebetulan juga berada di Pekauman ya, lokasi sekretariat dan bangunan serbaguna kami. Kami sangat beruntung di sini. Saya kebetulan baru menjalankan ini selama tahun kedua ya. Namun saya juga sudah melakukan beberapa perbaikan dengan didukung seluruh keluarga besar dan senior saya. Kemudian kita juga kegiatan lain, kita juga dengan kelurahan, kita ada program stunting kemarin. Kemudian ada juga kita pernah bekerja sama, terakhir adalah Posyandu Manula. Itu berada dilakukan di tempat sekretariat kita. Kemudian kita juga pernah juga melakukan adalah dari kecamatan waktu itu meminta juga kita di tempat kita juga dipakai adalah pembahasan adalah forum kerukunan umat di sini. Nah, kemudian dengan masjid lokal setempat di sana kami juga biasa melakukan seperti biasa ya, ada 2 agenda besar di sini. Setiap kali di Maulid kami juga biasa ada pas puncaknya kami tanya biasa lewat Pak RT atau Bu Lurah. Nanti kami biasa ada kerjasama, kami ada support lah. Kemudian kami juga di bulan Ramadan kami biasa ada melakukan buka puasa bersama. Biasanya itu adalah di ini ya di puncaknya di Nuzulul Quran biasanya kami ambil itu. Kami biasanya minta petunjuk dengan pemangku kepentingan setempat. Biasanya ambil di peaknya, puncaknya itu di mana? Itu terserah. Karena kami berkomunikasi di sana. Tapi ini adalah organisasi yang benar-benar sosial. Kami juga melakukan santunan, memberikan support kepada anggota kami berupa BPJS, kemudian santunan donasi untuk meninggal. Perayaan Imleknya Pak tahun ini? Oh, ada. Kami seperti biasa nanti kami akan melakukan perayaan Imlek bersama adalah pada tanggal 8 Februari ya di satu hotel ya. Biasa kami berkumpul ya kurang lebih nanti ada 700 sampai 800 kami berkumpul di sini. Tentu kami juga akan ada beberapa perform dari muda-mudi, senior kami juga ada, bahkan nanti kami juga sudah menyiapkan ada HK Junior ya di sini selain HK Youth, bahkan nanti ada HK Kids-nya juga di sini. Jadi kami sudah memang tidak dipungkirin ya, seluruh perkumpulan baik itu etnis Tionghoa ataupun lain itu suksesi dan kaderisasi itu merupakan satu problem ya, tidak gampang. Jadi kami juga ingin juga pelan-pelan ya, karena untuk kaderisasi juga butuh waktu sangat panjang sekali di sini. Ya, yang paling penting kehadiran kami di sini ini ingin memberikan dampak serta ini ada tentang humanity, kemanusiaan ya. Kemudian kami juga ada melakukan penanaman di sini, berkolaborasi dengan Universitas Lambung Mangkurat juga. Jadi kami juga ada untuk alam di sini yang dilakukan oleh HK Youth ya, muda-mudinya di sini. Jadi kami sudah juga ada beberapa target. Salah satu target kami adalah sesuai dengan arahan Ketua Umum, kami melakukan donor darah sekali ini di bulan 9 September karena Hari Palang Merah Dunia. Jadi kami karena sudah ditetapkan dalam Rakernas ya, kami akan patuh dan tunduk terhadap itu, dan kami optimis ya, kami akan menembus 100 kantong lebih karena kami kemarin perdana. Dan perlu diketahui bahwa sosok cenderawon ini, cenderawon sebenarnya tidak pernah punya pengalaman dalam berorganisasi. Jadi asli murni ya, saya tidak ada. Saya hanya dalam organisasi ini adalah dedikasi serta pengabdian saja. Setelah tugas saya sebagai seorang ayah ataupun sebagai di dalam pekerjaan saya sebagai direktur utama sudah hampir selesai ya. Saya tidak ada lagi, anak saya semua sudah lulus ya 7 tahun yang lalu. Jadi saya tidak
harus cari uang yang harus bagaimana, saya tidak ada. Makanya saya mendedikasikan di kampus sebagai praktisi, namun saya juga sebagai feedbacknya saya juga dapat banyak knowledge, saya juga berteman dengan tokoh-tokoh hebat, sehingga saya juga knowledge saya juga tentu bertambah dengan kehadiran di Bitok ini juga tentu saya juga tentu juga ya kita dengan silaturahmi tentu akan menambah pengetahuan kita. Nah ini sayang sekali Pak, waktu kita sudah habis nih ya. Baik, terima kasih. Jadi juga. mungkin ada boleh closing statement nih dari Bapak, harapan mungkin di Imlek tahun ini seperti apa? Iya, baik. Ya tentu saya Cendrawan Sugianto sebagai Ketua Bakti HK Bersatu Tung Sun Hui ingin menyampaikan bahwa spirit Imlek 2026 ini adalah kita adalah tentang kebajikan dan ren tentang welas asih. Jadi di sini 2 poin itu yang perlu kita bangkitkan agar kita tanamkan agar toleransi dan kehidupan antar umat manusia tetap rukun dan guyup. Sekian. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya sore ini. Terima kasih. Semoga jadi informasi ya dan juga edukasi buat warga yang nonton nih, Sobat Bipo semuanya. Oke, kita harus akhiri program Bitok hari ini. Jangan lupa saksikan terus program Bitok Banjarmasin Pos Bicara apa saja setiap pada hari-hari tertentu ya, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.